Bapa di surga, senantiasa kami beroleh kasih karunia napas hidup setiap hari, dan itu membuktikan bahwa Tuhan kami selalu menyertai hidup kami. Dengan kasih-Mu, dengan napas dari-Mu, kami boleh berlaku seperti yang Tuhan ajarkan, yaitu kami tetap hidup di dalam Engkau, mencari Engkau, dan juga memuji menyembah Engkau. Patutlah kami selalu datang kepadamu, mengingat Engkau setiap saat dan waktu, karena Engkau yang menciptakan kami, sehingga kami boleh bergerak, boleh hidup karena napas daripadamu Tuhan. Dan kami boleh mengucap syukur atas kasih karunia Yesus Kristus dalam hidup kami. Saat ini kembali kami mau membaca Alkitab, terangi selalu hati dan jiwa dan hidup kami dengan firman Tuhan, untuk kami berjalan di dalam terang ilahi-Mu, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, dan juga mengabarkan Injil kepada semua makhluk di muka bumi ini, pada semua umat manusia, keempat penjuru muka bumi, hingga akhirnya kesudahannya tiba. Yesus Kristus yang kami nanti-nantikan datang ke dalam dunia ini, dan kami akan bersiap dan bersedia dan juga berjaga-jaga senantiasa menyediakan perlengkapan rohani, bahkan hidup kami hanya kepadamu, berpaut sesungguhnya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Roh Kudus bekerjalah dalam firman ini. Pembacaan Alkitab menjelang siang hari ini terambil dari 2 Samuel 14 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-33 dengan perikop Absalom kembali yang berbunyi demikian. Ketika Yoab anak Syria mengetahui bahwa hati raja berdekat Absalom, maka ia menyuruh orang terkewa menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Lakukanlah perkara kamu dan pakailah pakaian kamu. Jangan menuduh orang dengan niat dan bergelas masuk ke seorang perempuan yang telah melawan kamu karena seorang mati. Kemudian dia masuk ke hadapan raja dan berbicaralah kepadanya seperti ini." Lalu Yoab menaruh perkataannya ke dalam mulut perempuan itu. Ketika perempuan tua itu masuk menghadap raja, sujudlah dia dan menghadapnya ke tanah dan menyembah sambil berkata, "Tolonglah, ya Tuanku raja." Raja bertanya kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Aku ini seorang janda. Sebab suamiku sudah mati. Hamba ini mempunyai 2 orang anak laki-laki. Mereka berlari di padang. Dan karena tidak ada yang memisahkan, maka satu memukul yang lain dan membunuh dia. Sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hamba-Mu ini. Dan mereka berkata, serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu, supaya kami menghukum dia mati ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu, supaya kami menggunakan juga ahli waris itu. Karena tak menggunakan keturunanku yang masih tersisa itu dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi." Lalu bicaralah raja kepada perempuan itu, "Buat apa aku berperintah?" Perempuan itu berkata kepada raja, "Aku dan keluargaku terkena kesalahan itu, ya Tuanku raja. Tapi raja dan tantanya tak bersalah." Lalu berkatalah raja, "Jika ada orang yang mengatakan apa-apa lagi terhadap engkau, bawalah orang itu menghadap aku, dan ia tidak akan khusus." Kata perempuan itu, "Kiranya raja ingat kepada Tuhan Allah, supaya semua itu bersandara, jangan terlalu banyak menimbulkan kemusnahan, supaya mereka jangan membenarkan anakku itu." Lalu katalah raja, "Demi Tuhan yang hidup, selama aku dari kepala anakku itu, akan jatuh." Kemudian dia berkatalah perempuan itu, "Izinkanlah hamba-Mu ini berkata sepatah kata lagi kepada Tuanku raja." Jawabnya, berkatalah perempuan itu, "Mengapa raja merancang hal yang demikian terhadap umat Allah? Karena Tuanku mengucapkan perkataan ini, maka Tuanku sendirilah yang bersalah, dengan tidak mengizinkan pulang orang yang telah dibunuhnya. Sebab kita pasti mati. Kita seperti air yang tercurah ke bumi yang tidak terkumpulkan. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan Dia merancang supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang dari dunia. Maka sekarang aku datang mengatakan perkataan ini kepada
kepada Tuanku Raja. Karena orang banyak itu telah menakut-nakuti aku. Sebab itu, pikir hamba-Mu ini. Baiklah aku berbicara dahulu dengan Raja. Mungkin Raja mengabulkan permohonan hamba-Nya ini. Sebab Raja akan mendengarkan aku dan akan melepaskan hamba-Nya ini dari tangan orang yang hendak menggunakan aku dan anakku bersama-sama milik pusaka Allah. Maka hamba-Mu ini berpikir, perkataan Tuanku Raja tentulah akan menenangkan hati. Sebab seperti malaikat Allah, demikianlah Tuanku Raja yang dapat membedakan apa yang baik dan jahat. Dan Tuhan Allahmu kiranya menyertai Tuanku. Lalu raja menjawab, katanya kepada perempuan itu, baiklah, jangan sembunyikan kepadaku apa yang hendak kutanyakan kepadamu. kata perempuan itu. Bertanya lagi Tuanku Raja. Kemudian bertanyalah raja, Adakah jawab campur tangan dengan engkau dalam semuanya ini? perempuan itu menjawab, Demi hidupmu Tuanku Raja, tidaklah mungkin untuk menyimpan ke kanan atau ke kiri dari segala yang Tuanku Raja katakan. Sesungguhnya, hamba-Mu Yoab yang memberitakan aku. Dia yang menaruh ke dalam mulut hamba-Mu segala perkataan ini. Dengan maksud untuk mengungkap perkara itu. Maka hamba-Mu Yoab melakukan perkara ini. Tetapi Tuanku bijaksana, sama seperti malaikat Allah. Sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi. sesudah itu berkatalah raja kepada Yoab, Baik, aku kabulkan permohonan ini. Pergilah, bawalah kembali orang muda Absalom itu. lalu sesudahlah Yoab menariknya ke tanah dan menyembah sambil memohon berkat bagi raja. Dan Yoab berkata, Pada hari ini, hamba-Mu mengetahui bahwa Tuanku Raja suka kepada hamba. Maka Tuanku telah mengabulkan permohonan hamba-Mu ini. lalu bangunlah Yoab, ia pergi ke Gesur dan membawa Absalom ke Yerusalem. Tetapi berkatalah raja, Ia harus pergi ke rumahnya sendiri. Jangan ia datang ke hadapanku. jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Apabila ia mencukur rambutnya pada akhir tiap tahun, ia mencukurnya akan menjadi pelanggaran baginya. Maka ditimbangnya rambutnya itu 200 shikal beratnya, menurut batu timbangan raja. Bagi Absalom lahir 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang bernama Tamar. Ia seorang perempuan yang cantik. Setelah Absalom diam di Yerusalem 2 tahun lamanya dengan tidak datang ke hadapan raja, maka Absalom menyuruh Yoab untuk diutus kepada raja, tetapi ia tidak mau datang kepadanya. Kemudian disuruhnya memanggil dia lagi untuk kedua kalinya, tetapi ia tidak mau datang. Lalu berkatalah ia kepada hamba-hambanya, Lihat, mana Yoab ada di sisi kananku, dan di sana ada jelainya. Pergilah, gagallah itu. maka hamba-hamba Absalom membakar ladang itu. Lalu Yoab pergi mendapatkan Absalom ke rumahnya dan bertanya kepadanya, Mengapa hamba-Mu membakar ladang kepunyaanku itu? jawab Absalom kepada Yoab, Ya, aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, datanglah kemari, supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan, apa gunanya aku datang dari Gesur? Lebih baik aku masih tinggal di sana. Maka sekarang, aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah ia menghukum aku mati. Kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja memanggil Absalom dan dia masuk menghadap raja dan sujud di hadapan raja dengan mukanya ke tanah. Lalu raja mencium Absalom. Sampai di sini pembacaan kitab kita siang hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami selalu setia di dalam Engkau. Agar kami tetap mengasihi, mengampuni. Tetapi ada hal-hal tertentu yang harus dimengerti di antara sesama manusia. Dalam hal kesalahan dan juga kebanyakan hal. Untuk saling mengasihi. Bukan hanya memperbudak orang lain. Bukan hanya menjadikan orang lain sebagai sesuatu tameng. Tetapi harusnya saling mengerti, memahami, menolong, memaafkan, dan juga pengertian dan peduli. Terima kasih Tuhan, ini akan mengingatkan kami selalu bahwa seorang pendosa sekalipun akan diampuni. Bahkan lebih dari itu, kalau dia mau bertobat dan benar-benar mau berbalik dari jalan-jalannya yang salah, mau hidup benar-benar mengerti, memahami, dan juga tahu bagaimana hidup sebagai manusia di muka bumi ini. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selamanya apa yang kami dengar dan baca. Asal menjadi kesaksian bagi hidup kami. Dalam nama Yesus terima kasih. Amin. Tuhan Yesus berkati. God bless you all.